kasih untuk memberikan kami kesempatan belajar dari firman, mendengarkan firman, dan mampukan kami untuk menerapkan firman. Karena Tuhan, tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami tidak ada pengharapan, kami tidak ada jalan yang benar yang kami tempuh, karena Engkau adalah jalan itu sendiri. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan tolong hamba-Mu yang lemah tubuh ini, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, walaupun cuaca dingin, ya saya kurang enak badan. Ternyata orang yang duduk di samping saya menularkan flu. Di pesawat kan ya sneeze, ngobrol kan, ya kok terus sneezing ini. Saya enak pakai masker, dia pakai masker gitu. Tapi ya karena ngobrol-ngobrol, saya pikir, enggak apa-apa. 3 hari, memang biasanya 3 hari kena saya. Pulang dari Indonesia, oke, 3 hari kok nggak enak ini rasanya. Ya gitulah, penyakit bisa menular, dosa bisa menular. Ya. Baik, makasih Noni untuk memilih lagu-lagu yang cocok untuk apa yang saya akan sampaikan pada hari ini. Tema saya adalah kita adalah umat pemenang. Ya, kita adalah umat pemenang. Mari kita lihat pembacaan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya minta ada seorang bantu saya membaca, mengurangi suara saya. Karena suara saya ini ada air panas. Ada. Ini aja. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita ulangi ayat yang ke-37 sampai 39 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan ya kita harus akui ya, banyak orang-orang atau banyak orang percaya kalah dalam peperangan iman, dalam peperangan rohani.
Dan oleh sebab itu kita diingatkan di sini oleh Rasul Paulus bahwa kita itu lebih daripada pemenang. Dan kalau kita melihat dari pasal 1 itu banyak dibicarakan masalah dosa, apa yang potensi apa yang membuat kita kalah. Dan di sini dia menjawab. Berapa pertanyaan muncul di sini? Apakah, siapakah ya? Dia menjawab pertanyaan itu. Saya harap kita nanti baca lagi ini. Karena ini ayat ini, bagian ini sangat-sangat penting bagi kita. Supaya kita diingatkan bahwa kita adalah umat, anak-anak pemenang. Ya. Karena apa? Kita bukan karena kita kuat, tetapi di dalam Dia kita mengalami dan dimampukan untuk menang. Amin. Nah, saya memberikan tema ini, kita adalah umat pemenang. Coba ayat 37 itu, tetapi dalam semuanya itu berarti dari awal apa yang dibicarakan, semuanya itu termasuk dosa yang kita hadapi. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, mari kita melihat bagian kedua ini. Coba perhatikan sana, perkataan lebih dari pemenang. Dua kata, lebih dan pemenang, ya. Dua kata yang sangat penting di sini. Pertama itu kata lebih, ya. Dalam bahasa Yunaninya adalah huper, Inggris hyper, ya. Artinya over, beyond. Contoh aja, overactive. Punya anak overactive itu melebihi dari biasa gitu loh. Ya, saya punya cucu yang laki itu yang di Jerman itu overactive, nggak bisa diam. Makanya saya sampai turun berapa, 2 atau 3 kilo 19 hari, saking aktifnya. Dibelikan drone, nggak bisa, bilang harus begini, dia lakukan terbang, drone-nya hilang. Aduh, mau naik, dia sudah tarik tangannya, dia mau naik di genteng saja. Ini anak ini luar biasa. Dan hyperactive, ya. Jadi kedua kata pemenang, ya, dalam bahasa Yunaninya ini nikao, ya, artinya conqueror, penakluk, menaklukkan. Dari situ kita mendapatkan nama untuk sepatu naik. Saya pakai ini mengingatkan saya, ya, bahwa saya adalah anak pemenang, ya. Jadi bukan sekedar sepatu yang itu ada artinya ternyata. Nike, ya, yang artinya menaklukkan. Kalau saya di Indonesia pakai ini, wah, sepatunya Pak Made keren. Cuma mengingatkan saya ini, saya anak Tuhan, saya harus menjadi pemenang gitu loh. Itu maksudnya, bukan pamer, tetapi ini khotbah untuk saya. Saya bawa sepatu ini, ingatkan saya ini anak pemenang gitu. Amin. Jadi menaklukkan, meraih kemenangan dan menjadi pemenang. Kemudian penggabungan untuk kata-kata ini lebih dari pemenang, bahasa Yunaninya hypernikomen, ya. Hypernikomen. Kata ini berasal dari kata hypermikao, yang artinya to be more than conqueror, lebih dari pemenang, bukan saja sekedar menang, lebih, ya. Ini luar biasa, menjadi lebih pemenang. Atau to prevail, bahasa Inggris, to prevail completely over. Luar biasa. Untuk memperoleh kemenangan yang luar biasa atau menaklukkan dengan cara yang lebih dari sekedar menaklukkan. Jadi di sini menyiratkan kemenangan yang menentukan, tuntas, begitu. Ya, tidak setengah-setengah, tapi tuntas kemenangan itu melampaui apa yang biasanya diharapkan atau dicapai. Ini menurut kamus Strong, ya, Strong Greek Lexicon.
Ada kutipan di sana. Mari kita lihat kutipan ini, John Piper yang menulis. Saya suka bagaimana John Piper menjelaskan. Karena seorang pemenang mengalahkan musuhnya, tetapi orang yang lebih dari pemenang menaklukkan musuhnya. Ya, bukan sekedar mengalahkan, tapi menaklukkan. Seorang pemenang membatalkan tujuan musuhnya. Orang yang lebih dari seorang pemenang membuat musuh melayani tujuannya sendiri. Seorang pemenang mengalahkan musuhnya. Orang yang lebih dari seorang pemenang membuat musuhnya menjadi apa? Budaknya. Luar biasa. Dan saya rasa tepat sekali dengan istilah yang dari bahasa Yunani tadi. Coba mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. Sini Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari penderitaan kita, Dia juga membuat rasa sakit dan penderitaan kita melayani tujuannya. Firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sementara ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Artinya di dunia ini kita akan menghadapi penderitaan-penderitaan ringan. Ya, cuma kita kadang-kadang kalau orang self pity, pilek saja seolah-olah dia yang paling menderita gitu ya. Dan saya ingatkan diri saya flu tidak berarti saya yang paling sakit di dunia ini. Orang-orang self pity kan gitu. Sakit sedikit seolah-olah dia yang paling sakit di dunia ini. Nah, apa yang dimaksud? Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan penderitaan ringan. Ini kita perlu tahu kenapa Paulus mencantumkan penderitaan ringan. Berarti ada penderitaan yang berat kan? Jadi penderitaan ringan. Nah, penderitaan ringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stres sehari-hari, masalah kesehatan kecil, atau situasi yang tidak menyenangkan dalam konteks Kristen. Penderitaan ringan yang dapat dilihat sebagai sarana untuk pertumbuhan spiritual dan sarana mendekatkan diri. Ya, kalau kita mendapat penderitaan ringan sebenarnya tujuannya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu. Secara fisik, secara manusia kita tidak bisa handle penderitaan-penderitaan setiap hari yang kita hadapi. Ya, saya kasih contoh Noni dan Didi itu berapa tahun merawat mami. Itu penderitaan ringan. Tetapi siapa yang membuat kalian itu mampu gitu. Orang lain mungkin melihat, waduh kok bisa ya. His grace sufficient. Anugerahnya cukup. Coba lihat, stres sehari-hari. Siapa nggak pernah stres di sini? Semua. Saya ngalami stres sampai burn out pernah ya. Istri saya pernah burn out ya, stres. Anak-anak kami yang kami lihat membesarkan anak banyak stres. Ya. Seperti tuntutan pekerjaan atau sekolah. Itu yang kuliah sekolah itu kalau ya 12 itu sudah stresnya luar biasa ya. Kemudian kalau mahasiswa kalau mau sudah mau exam itu wah stres sekali. Ada yang laki-laki senangnya ngopi. Wah, hantam kopi supaya tidak bisa tidur, tapi sebenarnya salah kalau terlalu banyak kopi. Ya. Jadi ya bagaimana kita menghandle stres kita. Kemudian masalah keuangan, itu stres penderitaan kecil juga. Siapa yang tidak pernah kekurangan uang? Ya, saya pernah dan kita semua pernah. Kalau kekurangan uang, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita bisa buat apa-apa, bisa menipu, bisa ini. Saya lihat banyak orang menipu gara-gara tidak punya uang, ya, stres karena keuangan. Apalagi ada tagihan-tagihan, ya. Waduh, kalau orang yang berutang tutup rumahnya kunci, dor, padahal dia ada di dalam gitu ya. Ini stres, ada tagihan datang. Kemudian
konflik interpersonal dengan teman-teman, ya. Di kantor bisa kita punya permasalahan, itu masalah kecil. Dan juga dengan saudara-saudara, saya selalu melihat itu persoalan kecil, ya. Tidak menumpahkan darah, gitu katakan ya. Jadi ada penderitaan kecil. Kesehatan, kalau kita sakit-sakitan, itu penderitaan kecil juga. Karena selama di dunia kita alami akibat oleh sebab dosa. Ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada kematian. Itu akibat pengalaman negatif. Kita lihat berikut. Pengalaman negatif. Ada kekecewaan. Siapa yang pernah kecewa? Semua orang. Soalnya kekecewaan itu kita mengharapkan sesuatu dari orang itu, tetapi harapan kita tak seperti itu. Kita bisa kecewa. Ya. Kita bisa kecewa dengan pasangan kita bisa kecewa dengan anak kita bisa kecewa dengan teman sekerja, kita bisa kecewa dengan orang-orang di gereja. Kita bisa kecewa dengan gereja. Kita bisa kecewa dengan pendeta. Kita semua pernah kecewa. Jadi ini kekecewaan. Ini yang negatif. Kemudian penolakan. Siapa yang tidak pernah ditolak? Merasa ditolak, ya? Merasa tidak diterima. Karena manusia maunya ada penampilan yang bisa dia terima. Kalau penampilan kita kurang, kita ditolak. Ya, mungkin warna kulit kita bisa ditolak. Ya, jadi ada banyak penolakan. Tuhan Yesus ditolak oleh umatnya sendiri. Tapi apakah Yesus langsung give up? No, dia menjalani apa yang patut dia jalani. Ada kehilangan kecil, ya, kehilangan barang kesayangan kita, itu hal kecil. Saya pernah kehilangan sih. Saya pernah kehilangan uang. Saya anggap itu hilang. Saya kasih pinjam sama orang yang mengaku tukang jahit nanti akan berhasil. Itu di Malang itu. Itu satu-satu uang saya punya. Saya pun pakai beli tiket ke Sulawesi waktu itu. Saya kasihan dia baru buka usaha. Saya kasih, besoknya hilang. Angkut semua. Ya. Jadi saya terlalu polos gitu nak melihat orangnya penipuan. Ternyata bukan saja saya, beberapa orang di jemaat itu ditipu gitu. Ya. Anggap itu kehilangan kecil yang menyebabkan kita merasa sedih. Ya, merasa sedih kehilangan. Saya tidak tahu apa kehilangan kalian. Ya, bagaimana kalau kehilangan pasangan atau jodoh? Ya, kemarin seminggu 2 minggu lalu di Malang ada seorang pemuda. Dia kecewa sekali karena diputus pacarnya. Saya bilang saya kasih tahu dia, dunia ini tidak selebar daun kelor. Saya kata, itu kan untuk hibur dia. Saya kasih pengertian, dia baru bisa senyum gitu. Iya benarnya. Kalau itu batal, ada yang lain, saya bilang. Tuhan akan kasih yang lain. Ya, ya masih banyak. Ada perspektif Kristen ini tentang penderitaan kecil itu. Ini ujian dan pencobaan. Ya. Orang-orang Kristen meyakini bahwa penderitaan ringan bisa menjadi ujian iman. Kuat atau tidak kita. Bukan Tuhan sengaja membuat kita. Tapi penderitaan, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicoba, diberikan jalan keluar. Jadi, jangan langsung putus asa. Lihat itu sebagai tantangan yang akan menolong kita menjadi lebih kuat. Tadi pagi kita ngomong-ngomong bagaimana saya dengan istri juga ngomong-ngomong. Ada anak-anak itu nakal dulu di sekolah luar biasa. Setelah besar menjadi penyayang gitu loh. Jadi tunggu waktunya. Saya bilang juga ini mungkin cucu kita yang nakal-nakal satu saat ya mungkin jadi penyayang gitu loh. Kita tidak tahu. Mungkin itu membentuk orang tuanya ya, membentuk saudara-saudaranya supaya kuat ya.
Jadi kemudian ada sebagai hukuman dan hajaran, teguran. Kadang-kadang ya, apa yang kita hadapi, penderitaan-penderitaan ringan itu merupakan teguran dari Tuhan. Kamu seharusnya harus begini. Tapi kita kadang tidak mendengar apa kata Tuhan. Kita anggap itu sesuatu yang serius, tetapi sebenarnya itu membentuk kita. Saya perhatikan penderitaan yang saya hadapi, saya anggap itu ringan. Sekarang saya bisa berkata begitu. Kenapa? Saya melihat ke belakang. Wah, Tuhan punya maksud dengan penderitaan ringan yang saya hadapi. Ya, sekarang saya seperti ini oleh karena Tuhan membentuk saya melalui penderitaan itu. Tolong baca di dalam, sebenarnya kalau Tuhan mendisiplin kita, Dia mengasihi kita. Coba lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Yang cepat baca. Kemudian yang satu Amsal 27 ayat 5. Ibrani 12 ayat? Ayat 6. Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, di mana anak tidak didisiplin. Sekarang karena banyak anak-anak dimanjakan besar kepala jadi raja. Kita disuruh mendisiplin bukan menyiksa loh. Mendisiplin itu mengarahkan anak itu supaya takut Tuhan, supaya hormat kepada orang tua. Amsal berapa? Amsal pasal 27 ayat 5. Tidak ada yang dapat, silakan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, betul. Jadi Tuhan menegur. Kalau ada orang menegur kita, lihat, jangan cepat marah. Karena teguran itu mengingatkan kita, memberitahukan kita sebenarnya dia ada perhatian. Kalau orang tahu kita berbuat salah, tidak ditegur, itu berbahaya. Ya. Jadi kalau kita berbuat salah, ada yang menegur, puji Tuhan. Nah, Tuhan pakai orang itu kan untuk menegur kita. Orang-orang terdekat dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita. Saya siap ditegur. Bapak Ibu, tegur saya kalau saya salah. Karena saya bisa melenceng. Ada ayat lagi, Amsal pasal 15 ayat 31 sampai 32, enggak usah dibaca, nanti lihat di sana. Kemudian perspektif Kristen tentang penderitaan kecil itu kemuliaan kekal dikatakan. Ini dalam perspektif Kristen, penderitaan ringan yang dialami saat ini menghasilkan kemuliaan dikatakan. Kemuliaan kekal yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi jangan kecil hati kalau kita menghadapi penderitaan kecil. Itu wajar, itu normal karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak menghindar, kita tidak bisa menghindar. Itu realita hidup setiap hari. Ya, kita berteman, kita bisa menderita. Kemudian penting untuk diingat bahwa penderitaan ringan meskipun tidak separah penderitaan berat tetap dapat memberikan dampak negatif. Nah, tergantung bagaimana. Dia bisa membuat dampak negatif kepada kita, pada kesejahteraan kita, pada kesehatan kita. Oleh karena itu penting untuk mengelola stres. Saya belajar terus bagaimana mengelola stres. Jangan tenggelam dalam stres itu. Lihat stres itu sebagai apa? Peringatan untuk kita bahwa kita manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Ingat ini. Apa yang dimaksudkan setan untuk kejahatan dalam hidup kita, Tuhan gunakan untuk kebaikan. Setan punya tujuan untuk kejahatan, tapi Tuhan
punya tujuan untuk kebaikan. Jadi lihat dari kacamata Tuhan. Apa yang dialami oleh rasul-rasul, apa yang dialami oleh Yesus sendiri, di balik itu ada tujuan baik dari Tuhan. Ya. Kemarin saya bicarakan soal minggu lalu soal Stefanus. Penderitaannya luar biasa. Dampaknya apa? Paulus yang ikut setuju dengan perajaman dia, bertobat, dan Paulus menjadi rasul yang hebat sekali. Jadi penderitaan kita mungkin akan membawa dampak. Ya, ketekunan saya waktu sekolah ternyata dalam begitu sulitnya sekolah 16 kilo, ternyata bawa dampak. Sekarang kalau saya pulang, hasilnya itu yang mengikuti teladan saya sekolah, kuliah dan sebagainya, ada yang sarjana hukum dan sebagainya. Karena mereka melihat saya siap menderita demi mencapai tujuan. Jadi mereka, orang tua mereka khususnya, selalu berkata, lihat Pak Sutomo itu, murid yang berkuda katanya, murid yang berjalan jam 4 pagi udah berangkat, lihat hasilnya katanya. Ya, mereka selalu kasih tahu gitu. Nah, ini juga ingat, perlu dicatat, siapa yang menyelamatkan Anda lebih besar daripada siapa yang menjadi lawan Anda. Ya, siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan. Siapa yang membuat kita sulit? Apa yang membuat kita sulit lebih besar dari Tuhan? Enggak. Kecil. Karena Tuhan sudah mengalahkan masalah yang sangat besar. Itu ingat. Jadi Tuhan yang kita percaya itu sanggup, ya. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma tentang keyakinan iman. Nah, ini merupakan keyakinan. Tema tadi itu keyakinan iman. Kita declare, saya adalah umat pemenang. Itu keyakinan iman. Bukan sembarangan disampaikan oleh Paulus, tetapi mempunyai makna memang benar, ya dan amin. Karena Tuhan yang memampukan kita. Keyakinan iman itu adalah bahwa kita adalah umat pemenang. Jangan kalah terus, ya. Kita belajar 3 kebenaran tentang keyakinan iman bahwa kita adalah umat pemenang. Mari kita melihat mengapa kita merupakan umat yang lebih daripada pemenang. Yang satu itu, perhatikan, kita umat pemenang karena Allah berada di pihak kita. Artinya Allah menyertai kita. Kalau Dia ada di pihak kita, apalagi dalam krisis-krisis tertentu yang berat, Dia ada di samping kita. Dia menyertai kita. Coba lihat. Maaf. Ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada yang melawan kita, maksudnya gini. Ada yang melawan tapi tidak bisa mengalahkan. Ya. Ada perkecualian di sini, ya. Kita hanya menjadi umat pemenang jika Allah di pihak kita. Jika Allah menyertai kita. Saya ingin berikan ilustrasi waktu saya SD, ya. Saya satu-satunya orang Bali di sekolah itu di Sulawesi. Dan teman-teman saya itu orang Sangir dan orang Manado. Itu galak-galak. Sukanya berkelahi terus. Dan saya satu-satunya orang Bali di sana. Selalu dibully. Dan apa yang terjadi? Guru saya itu pernah satu saat, karena saya sudah fed up, enough is enough. Saya pindah sekolah di tempat kakak saya sekolah. Itu saya kan dilindungi oleh kakak. Tapi guru saya nangis. Dicarilah saya ke rumah. Kamu harus balik. Tapi ya saya dibully terus. Tiap hari ditonjok, saya bilang. Tenang. Kamu datang, saya lindungi. Besar hati saya. Karena memang saya senang sekolah itu. Dan guru sayang saya gitu loh. Akhirnya, sudah. Apa yang dia lakukan?
Setiap mau pulang SD ini, setiap mau pulang siapa yang bisa kerjakan di depan, dikasih matematika, taruh. Siapa yang bisa mengerjakan, dia secepat pulang, saya langsung lari. Karena saya tahu, pung, saya pulang. Gitu tiap hari loh, tiap hari. Bayangkan itu. Dan yang bodoh-bodoh, gini terus nggak bisa ngerjakan, paling belakang pulangnya. Tuhan itu baik sekali. Setelah lebih besar sedikit, kelas 2 atau kelas berapa lupa saya. Akhirnya tiba-tiba ada teman orang Kaili, penduduk di sana, dekat dengan rumah kami, sering ke rumah belajar, saya ajar. Dia lebih besar dari saya, tapi saya mengajar dia matematika dan sebagainya. Dia senang, dia menjadi teman yang baik. Dan di rumah makan, semua dikasih orang Kaili itu. Kemudian sekolah, dia badannya lebih besar, semua orang takut. Cara Tuhan melindungi saya, dia selalu tempel ke saya, belajar ya dan sebagainya. Jadi kalau pulang saya sudah aman bersama dia. Jadi tergantung siapa yang bersama kita. Kalau dia lebih kuat, orang lain tidak akan berani. Itu ilustrasi. Nah di sini Tuhan dikatakan apa? Karena Allah di pihak kita. Apakah kita takut? Jangan takut setan. Setan itu sudah takluk, ya. Makanya dulu saya penakut dengan setan. Tapi setelah saya tahu saya ini anak Tuhan, Allah di pihak kita, Allah menyertai kita, nggak takut lagi. Merinding ya, merinding gitu ya. Kalau bilang ada setan. Dan saya pernah melewati satu dari rumah saya ke sawah ipar saya jauh. Suatu saat disuruh ke sana. Saya disuruh naik kuda. Akhirnya rupanya setan itu kuda itu peka dengan setan. Nggak mau jalan. Gitu. Wih, saya punya pisau belati ini belum kenal Tuhan, cabut. Kalau dia datang sih saya mau bacok. Tapi kuda nggak mau jalan. Akhirnya saya balik pulang. Saya dikasih tahu, ya berarti kuda melihat sesuatu. Dan dari situ saya belajar, oh gitu, kuda takut. Tapi kita ada Tuhan, nggak boleh takut gitu ya. Nah saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Nggak ada. Itu Paulus berkata, jika Tuhan. Nah saya tanya, apakah saudara percaya Yesus di pihak kita? Ya, apakah saudara percaya? Yang kedua, kita umat pemenang karena rahmat dan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. His grace, anugerahnya memampukan kita untuk menang. Ya, lihat ayat 32 sampai 34. Ia itu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin? Pertanyaan lagi dia jawab sini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Ayat 32 di sini dikatakan, ayat ini menekankan kasih Allah yang luar biasa. Bayangkan kasih Allah. Dia kasih Allah itu bukan sejak diucapkan, tapi dia wujudkan dalam penyertaan, dalam pengorbanannya. Aku mengasihimu, makanya aku rela berkorban. Banyak kita berbicara soal kasih, tapi kalau sudah in term of sacrificing, berkorban, mikir-mikir. Kasih itu kan berkorban. Yesus itu berkorban karena dia mengasihi kita. Tadi kita belajar, kasih itu mendisiplin. Dia mengasihi kita, dia disiplin kita.
Jadi penderitaan ringan itu salah satu alat untuk mendisiplin kita. Oke? Karena dia mengasihi kita. Jadi Allah yang tidak menyayangkan putranya, itu Yesus Kristus sendiri, tetapi menyerahkan untuk kita semua, pasti juga akan memberikan segala sesuatu yang lain kepada kita. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu berbuat baik kepada kita untuk menyediakan segala yang kita butuhkan. Ayat 33, ayat ini apa? Menanyakan siapa yang akan menggugat, menuduh orang-orang pilihan. Dia bertanya di sini. Istilah menggugat, menuduh adalah istilah hukum di sini, ya, dalam pengadilan. Secara spiritual, Alkitab berkata iblis adalah penuduh. Tiap hari kita dituduh kan, kamu kurang berdoa, kamu nak serius melayani, kamu kurang ini. Banyak tuduhan-tuduhan itu. Kadang-kadang kalau kita dengar, akhirnya kita terbawa arus. Iya ya, kita membuat kita kecil secara rohani. Karena tuduhan itu. Ya. Kalau kita juga menjadi penuduh, itu bahaya. Kita nuduh orang, kita menuduh teman-teman kita. Ya. Oh, kamu ini kurang, judgmental itu loh. Kurang ini. Bahaya. Karena apa? Berarti kita mendengarkan suara iblis dan kita dipakai iblis untuk menuduh teman-teman kita. Hati-hati, jangan sampai kita dipakai ya. Di dalam ayat 33 ini dijawab tidak ada. Siapa yang akan menuduh? Tidak ada. Karena di dalam Kristus Allah sendiri telah membenarkan, menganggap kita benar, bukan kita orang benar. Dia sudah menebus kita, artinya dia sudah membenarkan kita. Siapa yang akan menuduh kamu? Siapa yang akan mengalahkan kamu? Tidak ada. Dalam persidangan, tidak usah takut. Setan menuduh, tapi Yesus pembela kita. Luar biasa, ya. Ia menegaskan bahwa Allah memegang kendali dan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Ayat ini disampaikan dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 29. Kalau saudara punya Alkitab, Yohanes 10 ayat 29 mengatakan begini. Yesus berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Kita itu di dalam tangan Tuhan loh. Allah itu lebih besar dari penderitaan kecil, dari kuasa-kuasa setan. Kita dipegang oleh Tuhan. Kemudian ayat Yohanes 17 ayat 12 berkata begini. Selama aku bersama mereka itu murid-murid, orang percaya, aku memelihara mereka dalam namamu, nama Bapa, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang dikatakan kitab suci. Ini menunjuk kepada Yudas, ya. Jadi bagaimana Tuhan menjaga, memelihara kita, karena dia katakan gembala yang baik yang menuntun kita dalam kebenaran dan sebagainya. Ayat 34, ayat ini menjawab pertanyaan tentang siapa yang menghukum orang percaya. Jawabannya tidak ada lagi. Karena Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita. Dan dia terus membela kita di hadapan Allah. Jadi kalau Yesus sudah menanggung semua penderitaan kita,
Berarti tidak ada penderitaan, tidak ada hukuman lagi, karena dia menanggung semuanya. Kita sebenarnya orang merdeka, cuma bisikan iblis, kamu masih berdosa, kamu masih ini, kamu masih itu. Itu bisikan, tuduhan-tuduhan. Jadi didengarkan ya. Inti ajaran Roma 8 ayat 32-34, Allah memberikan apa? Jaminan yang kuat tentang keselamatan dan keamanan bagi orang yang percaya. Jaminan yang kuat. Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu anaknya sendiri. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Ada enggak yang lebih baik dari Yesus? Tidak ada. Kalian bisa punya apa saja di dunia ini, masih tidak baik. Yang lebih baik Yesus. Ya, dia segala-galanya. Jadi kita tidak perlu takut, jangan dengan tuduhan, karena Yesus telah menjadi pembela kita. Jadi kita adalah umat pemenang karena Allah telah memberikan kepada kita rahmat dan anugerah penebusan oleh pengorbanannya. Mari kita loncat ke bagian ketiga sekarang. Kita umat pemenang karena Allah sangat mengasihi kita. Wow. Sesuatu yang dikasih Allah dijaga dan diberikan kekuatan, diberikan kemenangan. Itu maksudnya. Sadar enggak kita bahwa kita ini dijaga oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita membayangkan kasih Allah itu seperti kasih orang kepada kita. Wah, nothing. Kasih Allah itu luar biasa. Ya, selalu berkorban dan kasihnya itu luar biasa besar. Makanya dilukiskan dalam, lebar, ya, luas, tinggi. Ada. Jadi seluruh alam semesta ini tidak bisa mengalahkan kasih Allah. Kalau kita ada di bagian bawah, dia masih mengasihi kita. Dia mengangkat kita. Kalau kita ada di ujung bumi, dia masih mengasihi kita. Dia mengambil kita. Dimanapun kita berada. Ini yang selalu menguatkan saya. Kalau saya dalam pelayanan, saya merasa sih di ujung bumi, jauh dari istri, jauh dari anak. Tapi Allah di pihak saya. Allah beserta saya. Itu aja yang menguatkan saya kemana saya pergi. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Wah. Penindasan? Atau kesesatan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Makanya orang-orang yang dipenggal kepalanya, yang dibunuh, dianiaya itu, mereka tidak takut. Kenapa? Allah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi mereka. Kasih itu memberikan mereka kekuatan. Kasih yang sama juga memberikan kekuatan kepada Stefanus. Dirajam batu, dia tidak melawan, dia serahkan. Sampai dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Wow, ini satu encouragement buat kita. Jadi ya, karena kasih Allah kita dapat menjadi umat pemenang. Karena kasih Allah kita dianugerahi keselamatan, perlindungan, dan kemenangan. Roma 8 ayat 38-9, sebab aku yakin, dikatakan, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, atau yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada. Tidak ada kekuatan oknum makhluk apapun di dunia ini. Kalau bisa dia daftarkan semua, tidak ada. Karena kasih Allah itu mengikat kita, hubungan kita dengan dia. Di sini kita melihat kasih Kristus digambarkan sebagai pengikat hubungan kita dengan dia.
kita terikat dengan kasih-Nya. Siapa yang dapat melepaskan kasih Kristus kalau Dia mengasihi kita? Nggak ada. Kita terikat dengan kasih-Nya. Rasakan, nikmati kasih-Nya setiap hari. Ya, itu luar biasa. Ayat 35. Janji firman Tuhan ini ya membuat penghiburan, memberikan penghiburan dan penguatan bagi orang percaya yang mengalami kesulitan. Kasih Kristus itu tidak pernah pudar dan tidak pernah hilang, tidak pernah terpisah dan selalu ada bagi mereka yang percaya. Lain halnya ya dengan kasih manusia. Kasih manusia lain halnya dengan kasih manusia yang saya katakan ya, sangat terbatas, sangat gampang berubah ya. Kadangkala perubahannya bisa dalam waktu yang begitu singkat. Coba aja dalam pernikahan, kita ikrar, waktu dalam susah, waktu dalam senang, ya. Kadang-kadang belum sampai 1 tahun, tawur, katanya mengasihi tadi, ya, berkelahi, ya. Ganti yang baru. Ya, pulangkan saja gitu ya. 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 Ya, waktu kita mengikrarkan, saya kadang-kadang kalau konseling orang-orang nikah, coba baca lagi kamu punya ikrar. Bagaimana ikrarmu di hadapan Tuhan? Saya suruh baca aja. Ya, saya tidak mau banyak ngomong. Kamu dalami enggak artinya itu atau sekedar ucapkan gitu loh. Ya. Ya, aduh gitu. Ya. Ya, pertanyaan apa kesulitan dan tantangan yang saudara sedang hadapi saat ini? Ya. Apakah masalah sakit penyakit? Ya, saya sakit. Percayalah bahwa kasih Kristus yang telah mengikat kita dengan dirinya tidak akan dapat membiarkan saudara menghadapinya sendiri. Ia bersama dengan kita. Jadi sadarilah bahwa Allah menyertai kita, ya, sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, Dia tetap setia, tidak pernah berubah. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Inilah jaminan yang Tuhan berikan. Ya, siapa ingat ketiga pokok tadi? Mengapa kita menjadi pemenang? Karena Tuhan beserta kita. Kita adalah umat pemenang karena Dia beserta dengan kita. Dia ada di pihak kita. Kita umat pemenang karena rahmat dan anugerah-Nya cukup bagi kita. Kita adalah umat pemenang karena Dia sangat mengasihi. Ingat saja, kalau kita berbicara tentang Allah, mengapa Yesus yang secara manusia dikatakan Dia punya kemampuan untuk menghadapi? Berulang-ulang Dia menyampaikan Allah mengasihi, Allah Bapa mengasihi Dia, Allah Bapa mengasihi Dia. Dia juga ingatkan kita, kalau kita menghadapi persoalan-persoalan, ingatlah kita akan mampu karena Dia mengasihi kita. Dia telah berkorban untuk kita. Kasih-Nya mengikat dan Dia tidak mau melepaskan kita. Ya, kalau kita punya anak kecil, kita sering kadal dia karena sebagai bukti kita mengasihi gitu ya. Dan ya, biarlah apa yang saya sampaikan hari ini menguatkan kita. Ingat, coba katakan, saya adalah umat pemenang. Saya adalah umat pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Engkau sudah menguatkan kami, meneguhkan kami. Janji-Mu Tuhan tidak pernah pudar. Engkau yang berjanji menyertai kami dan mengasihi kami, memberikan anugerah kepada kami
bahwa Engkau akan tetap bersama dengan kami. Karena janjimu tidak pernah berubah. Janjimu kekal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, dalam kelompok kecil ini, kami tidak melihat kelompok ini kecil, tapi kami harus menatap Allah yang kami layani itu Allah yang besar, yang berkuasa, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, maha kasih. Itu yang memampukan kami untuk bertahan, terus maju terus di dalam kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.